Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan semua nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat pada pagi hari ini, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana biasanya. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pembelajaran jarak jauh kali ini, kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial dengan tema peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Anak-anakku semuanya, sebelum kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini akan diberikan kemudahan, kelancaran, dan anak-anakku bisa paham serta bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia tercinta. Anak-anakku semuanya, peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20, tepatnya sekitar 3,5 abad atau 350 tahun hidup dalam masa penjajahan. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, dan tokoh masyarakat serta tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, itu semuanya pada umumnya bentuk perlawanan yang selalu mengalami kegagalan. Adapun faktor-faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dari bumi Indonesia adalah yang pertama, perjuangannya bersifat kedaerahan. Jadi, para penduduk Indonesia pada zaman sebelum pergerakan nasional melakukan perlawanan dengan penjajah, melakukan perlawanan menghadapi penjajah dengan cara kedaerahan, yaitu antar satu daerah dengan daerah yang lainnya tidak bersatu padu, sehingga apabila salah satu pemimpin dari suatu daerah tersebut meninggal, maka perjuangannya tidak akan bisa dilanjutkan kembali. Yang kedua, perlawanannya tidak dilakukan secara serentak, yaitu mengusir penjajah yang bersifat kedaerahan disesuaikan dengan perintah dari masing-masing pemimpin dari daerah tersebut, sehingga antara satu daerah satu dengan yang lainnya tidak secara bersama-sama melakukan perlawanan fisik terhadap penjajah Belanda. Hal ini memudahkan penjajah yang ada di negeri kita melumpuhkan para pemimpin yang ada di daerah-daerah. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan.
Artinya, jika pemimpin tertangkap atau jika pemimpin terbunuh, maka perlawanannya akan terhenti. Tidak akan ada lagi yang bisa melanjutkan perlawanan atau perjuangan melawan penjajah tersebut. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Karena pada umumnya masyarakat Indonesia pada saat itu belum memiliki kecanggihan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kebanyakan dari para penduduk yang berjuang melawan penjajah masih menggunakan senjata-senjata tradisional, misalnya bambu runcing, parang, panah, dan lain sebagainya, sehingga kalah di bidang senjata dibandingkan dengan para penjajah yang mereka telah menggunakan berbagai macam bentuk senapan, bombardir, dan lain sebagainya yang serba canggih dibandingkan dari rakyat Indonesia, sehingga otomatis rakyat Indonesia yang mengadakan perlawanan melawan penjajah akan kalah dalam hal persenjataan. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera, yang maksudnya adalah pemerintah kolonial Belanda selalu mengadakan adu domba antar pemimpin satu dengan pemimpin yang lainnya yang ada di seluruh wilayah Indonesia, saling dijelek-jelekan sehingga mereka saling perang sendiri, perang saudara di antara mereka. Hal ini memudahkan atau memberikan peluang bagi bangsa penjajah untuk dengan mudahnya merebut wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Itu merupakan kelima faktor yang menyebabkan kegagalan-kegagalan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah sebelum adanya pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kaum penjajah tanpa menggunakan kekuatan senjata. Tetapi para pemuda Indonesia menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pergerakan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan. Adapun masa pergerakan nasional dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional yang terjadi tahun 1900-an dengan tokoh Dr. Sutomo yang melahirkan organisasi pergerakan Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1920, dan hari lahirnya pergerakan Budi Utomo itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang selalu kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Selanjutnya, organisasi pada awal pergerakan nasional yaitu Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Laweyan, Solo. Sarekat Islam ini pada awalnya bergerak di bidang perdagangan yang ingin mengangkat perekonomian masyarakat kota Solo yang pada saat itu telah dikuasai oleh pedagang-pedagang Tionghoa.
Haji Samanhudi ingin mengangkat pedagang-pedagang batik agar tidak kalah saing dengan pedagang-pedagang yang berasal dari Tionghoa. Kemudian organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, yang berdiri tepatnya pada tanggal 18 November 1912. Indische Partij atau IP yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker dengan nama aslinya dengan nama lainnya yaitu Setia Budi Danudirja, kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat atau lebih kita kenal dengan Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Perkembangan pergerakan nasional yang kedua yaitu masa awal radikal yang terjadi sekitar tahun 1920 sampai 1927. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Adapun organisasi-organisasi yang bersifat radikal pada tahun 1920 sampai 1927 diantaranya yaitu Perhimpunan Indonesia yang berdiri pada tahun 1908, kemudian Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia atau BNI yang didirikan di Bandung tanggal 4 Juli 1927 oleh Ir Soekarno yang kemudian setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan menjadi atau diangkat sebagai presiden pertama negara Indonesia. Masa pergerakan nasional tahap ketiga yaitu masa moderat terjadi sekitar tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo berdiri pada tahun 1930, BNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam A'la Indonesia MIAI, Jong Islamit Pon Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan-kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul di masa penjajahan. Hal ini menyebabkan perubahan di semua bidang. Yang pertama, bidang pendidikan, sehingga memunculkan kaum cendekiawan.
Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah seperti Perhimpunan Indonesia. Yang kedua, bidang politik. Munculnya organisasi pergerakan di Indonesia, salah satunya Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, sehingga perlawanan melawan penjajah tidak lagi melalui angkat senjata, akan tetapi duduk di meja dibicarakan dengan cara diplomatik. Yang ketiga, bidang ekonomi. Tujuannya yaitu untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan yang ditimbulkan dari tindak kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda dan ingin meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Di antaranya tumbuhnya organisasi Sarekat Dagang Islam yang pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905 dengan tujuan awal yaitu menghimpun para pedagang pribumi muslim, khususnya pedagang batik yang ada di Solo, Surakarta, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa, di mana pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak serta status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya dan penduduk, terutama penduduk pribumi. Yang keempat, bidang sosial budaya, yaitu melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850. Penggunaan istilah Indonesia makin populer sejak terjadinya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Anak-anakku semuanya, dengan mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah ini, mudah-mudahan akan menumbuhkan sikap patriotisme, nasionalisme anak-anakku semuanya terhadap bangsa negara kita, yaitu Indonesia, sehingga kalian sebagai generasi muda diharapkan akan bisa mempertahankan kemerdekaan yang telah direbut oleh para pahlawan kita dengan segala tenaga hingga meneteskan titik darah yang penghabisan. Untuk itu sudah seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab kalian sebagai generasi Indonesia untuk mempertahankannya dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mengangkat derajat bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Demikian tadi pembelajaran IPS pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah di Indonesia akan menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme pada diri kalian semua sebagai generasi muda Indonesia untuk selalu mencintai dan mempertahankan kejayaan Indonesia.
jangan lupa selalu sholat berjamaah, bertadarus Al-Quran sehabis sholat maghrib, sholat duha, cuci tangan pakai sabun, dan terapkan pola hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Berperilaku sopan, santun kepada semua orang, selalu menyayangi, mendoakan, dan minta ridho kepada kedua orang tua kita. Tetap di rumah saja, terus semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.